Akhirnya kesempatan yang ditunggu-tunggu oleh para penggemar timnas Indonesia hanya tinggal menghitung-hitungan jam lagi. Timnas Indonesia akan menghadapi langganan Piala Dunia yaitu Australia. Pasalnya pertandingan ini sangat penting bagi kedua negara tersebut dan akan menentukan siapa yang bisa melaju ke Piala Dunia. Dalam pertandingan nanti, timnas Indonesia dinilai bisa mengatasi perlawanan Australia karena sang lawan sedang dalam kondisi yang pincang, sehingga peluang meraih kemenangan bagi timnas Indonesia sangatlah terbuka lebar. Lalu bagaimana prediksi untuk pertandingan nanti? Yuk simak videonya. Bagi para penggemar timnas Indonesia, jangan lupa like dan subscribe. Tidak seperti zaman dahulu ketika timnas Indonesia akan bertanding melawan Australia, kita semua sudah tahu hasilnya. Kali ini timnas Indonesia sudah berbenah dan diisi oleh beberapa pemain hebat yang tersebar di seluruh dunia. Kita semua tahu jika persaingan di grup C sangatlah ketat dan sangat panas. Semua negara masih memiliki peluang yang sama untuk lolos secara langsung ke Piala Dunia. Saat ini jarak poin antara Indonesia dan Australia hanya 1 poin saja, di mana Indonesia menempati peringkat ketiga dengan raihan 6 poin, sementara Australia menempati peringkat kedua dengan raihan 7 poin. Sehingga pertandingan ini akan menjadi laga hidup mati bagi tim Garuda dan Socceroos. Namun menjelang laga, Australia sedang dilanda badai cedera. Tak tanggung-tanggung pemain Australia mengalami cedera adalah pemain andalan mereka. Pemain andalan seperti Alessandro Ciccardi, Harry Sota, dan Nestori Irankunda dipastikan akan absen di laga ini. Bahkan hanya ada 5 pemain saja dari starting line up ketika melawan Indonesia di GBK yang besok siap dimainkan. Setidaknya terdapat 9 nama pemain penting Australia yang akan absen melawan Indonesia. Di tengah badai cedera yang menerpa Australia, ada juga kabar baik. Setelah striker tajam mereka, Kuseni Yengi sudah pulih dari cedera dan siap dimainkan untuk menghadapi timnas Indonesia. Lalu bagaimana dengan kedalaman skuad timnas Indonesia? Berkebalikan dengan Australia, timnas Indonesia siap tampil dengan kekuatan penuh. Hanya 2 pemain saja yang absen, yaitu Sachin Hapner yang terkena kartu merah di laga melawan Arab Saudi, dan Ragnar Uratmangun yang terkena akumulasi kartu. Namun secara keseluruhan timnas Indonesia masih memiliki kedalaman skuad yang baik. Hanya saja dengan bergantinya pelatih jelas akan membuat komposisi pemain di lapangan dan strategi akan sedikit berbeda dengan pertandingan sebelumnya. Tidak seperti SD yang sering menggunakan 3 back, Patrick Kluivert lebih suka menggunakan 4 back atau gaya Belanda dengan total football. Semua yang dibutuhkan oleh Patrick Kluivert ada di setiap pemain dalam skuad timnas Indonesia. Timnas Indonesia memiliki pemain yang berkualitas di tiap lininya. Di posisi gelandang, timnas Indonesia siap menurunkan trio gelandang terbaik, Tom Haye, Ivar Jenner, dan pemain baru Jopa Lopez yang berposisi sebagai gelandang bertahan. Belum lagi masih ada Nathan Choaon dan kakak Ricky Kambuaya. Sementara di posisi back yang dimiliki timnas Indonesia lebih mewah lagi, mulai dari Masilgers, Jaizes, dan Rizky Ridho. Belum lagi masih ada beberapa pemain di posisi back sayap yang bisa juga dimainkan di posisi back tengah, seperti Kevin Dix, Sandy Walsh, dan Calvin Verdong. Timnas Indonesia juga memiliki 2 kiper dengan kualitas yang setara, yaitu Emil Audero Mulyadi dan Martin Paes. Meski Ragnar Uratmangun absen, timnas Indonesia masih memiliki Oli Romeni yang siap menjadi ujung tombak bagi tim Garuda. Bagaimana posisi pemain yang akan diturunkan oleh Patrick Kluivert? Saat ini pelatih asal Belanda tersebut memiliki formasi favorit 4-3-3 atau formasi menyerang. Posisi kiper tampaknya masih akan menjadi misteri dan masih banyak penggemar sepak bola yang menebak-nebak. Datangnya Emil Audero membuat timnas Indonesia memiliki 2 kiper dengan kualitas yang sama. Keduanya tampil bagus di klub. Meski begitu, Emil lebih baik saat bermain bersama Palermo di Serie B. Namun, Paes sudah menjadi penjaga gawang timnas Indonesia sejak kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga ini. Besar kemungkinan Paes akan tetap menjadi penjaga gawang utama. Menurut kalian, siapa yang layak menjadi penjaga gawang utama timnas Indonesia? Tulis jawabanmu di komentar. Posisi bek tengah tampaknya Jaizes akan tetap tak tergantikan, dan kemungkinan akan berdua dengan Masilgers. Bek kanan akan diisi oleh Kevin Dix, sedangkan untuk bek kiri akan tetap diisi oleh Calvin Verdong. Di lini tengah, trio Palupesi, Tom Haye, dan Ivar Jenner sepertinya akan menjadi pilihan utama. Sebagai ujung tombak, Oli Romeni akan menjadi andalan bagi timnas Indonesia. Untuk kedua pemain depan lainnya adalah Marcelino Ferdinand dan Dan James. Atau jika tidak, Patrick Kluivert juga bisa menggunakan formasi 3-4-1-2 dengan menurunkan formasi 3 back, yaitu Itjes, Verdong, dan Hilgers. Sementara di depannya ada Palupesi, Tom Haye, kemudian Dan James dan Kevin Dix sebagai winger di sayap timnas Indonesia. Marcelino bisa ditempatkan sebagai playmaker, sementara lini depan ada 2 Travel Struijk dan Oli Romeni. Menarik kita nantikan strategi dari Patrick Kluivert. Jika melihat komposisi pemain, timnas Indonesia lebih diunggulkan. Namun perlu diketahui juga bahwa timnas saat ini bisa saja memakai strategi yang berbeda dari sebelumnya karena bergantinya susunan kepelatihan. Pemain yang sudah terbiasa dengan strategi lama mungkin juga kesusahan menerapkan strategi baru tersebut. Jadi ekspektasi para penggemar timnas Indonesia jangan terlalu tinggi. Masih ingat ketika kita menjadi unggulan dan diprediksi akan menang mudah saat melawan Cina, justru kita mengalami kekalahan yang sangat memalukan. Timnas Indonesia juga tidak boleh meremehkan Australia. Walau banyak pemain mereka yang sedang absen di laga ini, Australia tetaplah Australia. Mereka adalah raksasa di Asia dan langganan Piala Dunia.
Terlebih akan bermain di kandang, jelas mereka akan lebih semangat karena bermain di rumah sendiri. Meski mereka banyak kehilangan pemain pilar, rasanya Australia akan bisa mencari jalan keluar untuk mengatasi kekurangan tersebut. Tampaknya hasil imbang cukup adil untuk kedua kesebelasan. Menurut kalian berapa skor untuk Indonesia melawan Australia? Coba tulis di komentar jawabanmu.